Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast SPD Suara Pendidikan Dirgahayu. Belajar kini berguna nanti. Halo sahabat pendidikan, saya Frastika yang akan menjadi host dalam podcast kita kali ini. Episode kali ini kita akan menguli informasi seputar kurikulum di SMP Dirgahayu Kedung Adem. Dengan narasumber kita yang terhormat Ibu Waka Kurikulum SMP Dirgahayu, Ibu Khalifah. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Sebelum kita mulai pembahasan kita, terlebih dahulu, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Khalifah. Saya sebagai Waka Kurikulum SMP Dirgahayu Kedung Adem. Saya tinggal di Desa Ngerandu, Kecamatan Kedung Adem. Mungkin agak jauh dari sekolah kita ini ya. Baik, terima kasih Bu. Langsung saja kita mulai ke pembahasan ya Bu ya. Pertanyaan pertama yang paling mendasar, kira-kira boleh dijelaskan nggak Bu? Waka kurikulum itu kira-kira gambar besarnya seperti apa? Untuk Waka Kurikulum di SMP Dirgahayu, gambaran besarnya itu seseorang yang bisa dikatakan untuk menghandle gimana cara agar pembelajaran yang ada di SMP Dirgahayu itu dapat berjalan. Nanti di tugas dari Waka Kurikulum itu ya banyak sekali yang perlu disampaikan sebenarnya. Mulai dari pembuatan jadwal, pembuatan SK, nanti itu Waka Kurikulum membantu Bapak Kepala Sekolah dalam menyiapkan segala proses terkait pembelajaran yang ada di kelas. Seperti itu. Apa peran utama seorang wakil kurikulum di sebuah SMP? Untuk peran utama yang boleh rasa selama berjalannya sebagai Waka Kurikulum SMP Dirgahayu, peran utamanya ya membantu siswa menghubungkan antara guru dan siswa terkait proses belajar mengajarnya di kelas. Bagaimana proses pengembangan kurikulum di SMP dan bagaimana peran wakil kurikulum di dalamnya? Untuk proses pengembangan kurikulum di SMP, kita di SMP mengikuti atau arahan dari Kepala Dinas Cabang Bojonegoro terkait bagaimana proses pembelajaran. Kita mengikuti struktur atau pembelajaran yang harus disepakati. Nanti di pengembangannya kan ada kurikulum 13 untuk yang kelas 9, untuk kurikulum merdekanya di kelas 7 dan 8. Nah, sebagai Waka Kurikulum di situ perannya apa? Ya, banyak sekali perannya terkait apapun proses belajar mengajar yang terjadi di SMP Dirgahayu. Itu peran penting bagi Waka Kurikulum SMP. Apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh seorang wakil kurikulum dalam mengelola kurikulum SMP? Untuk tantangan terbesar menjadi wakil kurikulum SMP, saya rasa meningkatkan minat belajar siswa. Nah, di situ kita untuk siswa itu kita juga harus mengerti. Maksudnya kurikulum harus mengerti siswa dan gurunya. Kalau siswanya ingin seperti ini tapi gurunya belum bisa mencapai pembelajaran, kita harus collab lagi. Jadi antara kurikulum itu jadi penengah. Jadi harus tahu apa yang dibutuhkan siswa. Siswa menyampaikan ke kurikulum terkait saya ingin belajar seperti ini. Pelajaran ini enggak nyampe di kita. Jadi kurikulum juga menyampaikan ke guru, Bapak Ibu untuk proses pembelajaran yang di SMP perlu ditingkatkan. Contohnya dari entah itu media belajar yang digunakan atau proses belajar yang kurang menyenangkan. Nah, itu kita bahas biasanya di rapat dinas per bulan. Bagaimana wakil kurikulum berkolaborasi dengan guru-guru dalam menerapkan kurikulum di SMP? Untuk kolaborasi antara Waka Kurikulum dan Bapak Ibu guru,
di SMP, yaitu setiap bulan kita evaluasi bersama terkait apa kebutuhan siswa yang perlu dibenahi. Jadi kolaborasinya ya evaluasi setiap bulan yang mana kebutuhan siswa harus terpenuhi, apa yang perlu disampaikan Bapak Ibu guru, apakah sudah diterima atau belum. Nah, seperti itu. Kolaborasinya selalu berhubungan baik dengan Bapak Ibu guru. Apa ya? Apa namanya? Maksudnya kita komunikasi antara guru dan muridnya gitu aja. Bagaimana evaluasi dan penyesuaian terhadap kurikulum dilakukan oleh seorang wakil kurikulum di SMP? Evaluasi yang kita lakukan. Kalau dari Waka, saya sendiri, cara mengevaluasi yang saya lakukan saat ini, yaitu saya komunikasi dengan siswa. Setelah saya dapat apa yang kendala yang dialami oleh siswa, saya sampaikan ke guru. Contoh mungkin pembelajaran saya sendiri PAI. Apa yang belum dipahami anak, cara mengajar saya seperti apa, itu mungkin kalau kurang menyenangkan bagi siswa, saya evaluasi sendiri seperti itu. Tapi kalau ketika sama guru, saya tanyakan, materi ini belum nyampe ke anak. Kita sebagai guru apa nih jalan keluarnya? Kita ngobrol bersama, mencari solusi bersama. Bagaimana seorang wakil kurikulum memastikan kesesuaian kurikulum dengan standar pendidikan nasional? Untuk memastikan kestandaran nasional, kita belum bisa memastikannya ya. Maksudnya dari saya juga sering komunikasi dengan pengawas, karena di kurikulum Merdeka itu kita harus menyesuaikan apa yang diterima siswa. Jadi kalau nggak sesuai sama standarnya kayak gitu loh. Contoh misalkan belum bisa diterapkan, ya belum. Pokoknya apa yang diterima siswa, apa yang menjadi kendala siswa itu kita fokuskan ke situ. Jadi untuk standar, menyesuaikan ke standar dari nasional, ya kita mengikuti dulu. Sampai benar-benar kita bisa meningkatkan apa yang menjadi isian dari SMP ini kita tingkatkan dulu, setelah itu baru menyesuaikan sama standar nasionalnya. Apa yang menjadi fokus utama dalam pengembangan kurikulum SMP saat ini menurut pandangan seorang wakil kurikulum? Untuk fokus utama dalam pengembangan kurikulum di SMP Dirgahayu, kita tetap untuk KBM kita tingkatkan, untuk materi-materi media pembelajaran yang kita gunakan, Bapak Ibu guru selalu mengadakan evaluasi setiap hari. Untuk apa? Untuk pencapaian tersebut. Gitu. Bagaimana upaya seorang wakil kurikulum dalam memperhatikan kebutuhan siswa dengan kurikulum yang ada? Upaya saya dalam memperhatikan kebutuhan siswa ya, saya itu kalau ada jam kosong, ada kesempatan itu selalu keliling. Kalau waktu biasanya juga di jam saya itu saya gunakan untuk komunikasi dengan siswa. Apa sih yang diinginkan siswa? Jadi sampai mana pembelajaran yang mereka dapat dari itu. Entah itu di mapel saya atau di mapel yang lain. Saya tanyakan. Mungkin untuk ada beberapa siswa kan ada yang nggak care sama guru. Maksudnya ada yang takut sama guru yang lain. Jadi kalau mungkin dengan pendekatan saya bisa bicara dengan anak tersebut, bisa menyampaikan, Bu, materi ini kurang, dari guru tersebut kurang kayak gini. Jadi saya juga bisa menjadi pembelajaran bagi saya juga menyampaikan ke guru bahwasanya pembelajaran yang di kelas itu kurang menarik bagi anak. Bagaimana wakil kurikulum menangani perbedaan individu dalam penerapan kurikulum di SMP? Untuk menghadapi perbedaan individu yang ada di lembaga SMP Dirgahayu, ya kita jangan fokus sama perbedaan itu. Kita harus menyesuaikan bagaimana berinteraksi dengan individu satu dengan individu lain. Jadi kita harus paham karakter masing-masing Bapak Ibu guru. Jadi untuk pendekatannya gimana, untuk cara bicaranya gimana, itu harus tahu apa sih perbedaan mereka. Jadi gimana cara komunikasi dengan mereka, itu nggak sama. Jadi untuk menghadapi perbedaan tersebut ya jangan jadikan perbedaan itu menjadi sebuah masalah seperti itu ya.
Bagaimana seorang wakil kurikulum memanfaatkan teknologi dalam pengembangan dan implementasi kurikulum di SMP? Sebagai wakil kurikulum di SMP untuk pemanfaatan teknologi, kita sama-sama, nggak cuma saya aja, dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan Bapak Ibu guru dan staf, berupaya menggunakan teknologi ini dengan sebaik-baiknya. Contoh apa? Untuk pembelajaran kita juga sudah ada Chromebook kita memiliki Chromebook. Selain itu bisa kita menggunakan LCD. Sekaligus untuk PTS kita juga menggunakan Android. PTS, STS ataupun yang lain kegiatan ujian kita menggunakan Android. Gunanya apa? Nah, dari situ kan kita memanfaatkan teknologi yang ada seperti itu. Mungkin di kemudian hari juga masih ditingkatkan lagi untuk SMP Dirgahayu dalam pengembangan teknologinya. Bagaimana wakil kurikulum mengintegrasi pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran tematik dalam kurikulum SMP? Untuk mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran tematik dan kalau proyek itu biasanya kita bukan per mapel. Untuk proyek di SMP Dirgahayu kegiatannya ada di P5 sebenarnya. Di kegiatan tersebut kita sama-sama, maksudnya Bapak Ibu guru yang lain dibuat sebuah kelompok atau panitia untuk menyelesaikan bagaimana sih penyelesaian tugas proyek seperti itu. Dan nggak cuma 1-2 guru aja, tapi semua guru dilibatkan dalam pembuatan proyek. Di situ kita pecahkan bagaimana caranya, seperti itu. Kita cari solusi bersama, baru kita sampaikan ke anak. Bagaimana wakil kurikulum menjaga keseimbangan antara pendidikan akademik dan non-akademik dalam kurikulum SMP? Untuk dalam menjaga keseimbangan tersebut ya saya sebagai wakil kurikulum SMP maupun dari pihak yang lain, contoh kepala sekolah, kita sama-sama komunikasi. Contoh kalau kita membuat kegiatan non-akademik, kita harus komunikasi dulu. Contoh mengadakan bansos gitu. Kalau kita mengadakan bansos berarti harus di luar jam pembelajaran atau jam KPM. Kalau mengadakan kegiatan di luar harus selesai KPM. Itu namanya menjaga keseimbangan antara pendidikan non akademik dan akademik. Jadi akademiknya harus dapat, KPM terus berjalan, non akademiknya seperti ekstrakurikuler seperti itu tetap berjalan tapi di luar KPM. Baik, terima kasih Bu untuk jawabannya. Kemudian bagaimana seorang wakil kurikulum mengukur keberhasilan implementasi kurikulum di SMP? Untuk mengukur keberhasilan implementasi kurikulum di SMP Dirgahayu, kita harus menggunakan standar nasional sebenarnya. Cuma kan kemarin pengawas mengatakan untuk mengukur keberhasilan itu ya dilihat dari anaknya sampai mana pencapaiannya bahkan ada saya ingat seperti pengawas mengatakan bahwasanya kalau kita sesuai target atau anak itu harus bisa membaca Al-Quran, contoh ini, membaca surat Al-Fatihah sampai selesai, tapi sedangkan ada satu anak yang huruf hijaiyah pun itu nggak bisa. Nah, untuk mengukur keberhasilan dari surat Al-Fatihah itu kan nggak bisa diukur di satu anak itu. Gitu. Jadi jangan fokus sama tujuannya, tapi kita lihat keberhasilan anak sampai mana. Contoh dia sudah belajar huruf hijaiyah kan sudah alhamdulillah banget kan, sudah bisa. Jangan satu tujuan itu jangan jadi tolak ukur. Jadi kita harus menyampaikan pelan-pelan supaya mencapai keberhasilan tersebut. Kita lalui prosesnya dengan baik. Jikalau seorang anak tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali itu gimana Bu? Ya kita sebagai Bapak Ibu guru harus menemani tersebut. Nah contoh kan kita ajari hijaiyahnya dulu sampai alif bata sampai iya. Nah kalau kita sudah berhasil dalam situ, nanti kan dari pembelajaran yang diharuskan harus bisa Al-Fatihah kan nyampe. Jadi kita
dari bawah lah intinya seperti itu. Jangan langsung fokus harus bisa baca Al-Fatihah tapi hijaiyahnya nggak bisa kan ya malah aneh. Jadi dia bacanya gedriknya. Tapi kan kita harus mempelajari hijaiyahnya dulu baru Al-Fatihahnya sampai selesai. Terima kasih. Bagaimana wakil kurikulum menangani perubahan kebijakan pendidikan yang mempengaruhi kurikulum di SMP? Untuk menangani perubahan kebijakan pendidikan yang mempengaruhi, apakah itu mempengaruhi kurikulum di SMP? Ya sangat mempengaruhi. Bahkan dulunya dari kurikulum K13 menjadi kurikulum Merdeka, sekarang katanya ada lagi kurikulum nasional tapi kan belum ya. Jadi ya sangat terpengaruh, tapi kita sebagai Bapak Ibu guru Dewan Pendidik, kita harus tetap berusaha dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan di kurikulum tetap kita ikuti perlahan, kita belajar dan diikuti dengan baik. Apa peran keterlibatan orang tua dalam pengembangan dan implementasi kurikulum SMP menurut pandangan seorang wakil kurikulum? Untuk peran keterlibatan orang tua itu sangat penting. Untuk di SMP pun kita selalu melibatkan orang tua dalam apapun. Contoh mungkin ketika akan adanya STS atau akan ada kegiatan apa, kita selalu menghadirkan orang tua untuk komunikasi dulu. Bapak Ibu, contohnya di kegiatan kita ada study tour dulu. Study tour kita hadirkan ke orang tua. Bapak Ibu, kita akan mengadakan study tour nih di Jogja. Nah, di Jogja itu kita akan mengadakan kegiatan ini dijelaskan dulu. Nah, dari situ kan Bapak Ibu apakah setuju atau enggak? Nah, itu termasuk keterlibatan orang tua. Harus dalam menyepakati kegiatan yang ada di luar maupun di dalam sekolah. Itu harus orang tua harus terlibat supaya tahu kegiatan anak itu apa. Contoh ketika ada kegiatan intensif. Nah, setelah pembelajaran KBM di SMP Dirgahayu itu ada kegiatan ngajinya. Nah, ada kegiatan ngaji, ada kegiatan intensif. Bu, intensif itu apa? Intensif itu kelas yang spesial atau kelas yang dapat diikuti dengan beberapa anak atau bisa semua, cuma dia memilih apa yang diinginkan. Kelas intensif di SMP itu ada kelas bahasa Inggris, ada bahasa Arab, ada komputer. Nah, di situ kita juga komunikasikan sama orang tua. Bapak Ibu kita mengadakan kelas ini. Nah, anak-anak apakah mau atau tidak perlu dukungan panjenengan semua, perlu pulangnya lebih dari jam 2. Nah, itu harus Bapak Ibu harus tahu, orang tua harus tahu. Jadi, kita selalu komunikasikan antara orang tua dan murid kegiatan yang ada di SMP Dirgahayu. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian, apa sih pesan dari Ibu untuk penonton maupun siswa-siswi dari SMP? Untuk pesan dan pesan yang harus disampaikan ya untuk SMP maupun penonton. Untuk pesannya saya juga agak mikir nih. Sebentar ya. Untuk pesan bagi anak-anak didik saya di SMP Dirgahayu, kalian itu harus tetap semangat belajar. Jadi jangan sampai kalian itu lengah. Banyak di luar sana anak itu nggak bisa belajar. Entah itu sakit atau entah itu kendala biaya. Nah itu banyak sekali. Jadi kalian anak-anakku yang punya kesempatan belajar di SMP Dirgahayu maupun di sekolah yang lain atau mungkin bagi penonton yang melihat, kalau punya kesempatan untuk belajar digunakan dengan baik. Masih banyak di luar sana yang nggak seberuntung kalian. Jadi tetap bersyukur dan pokoknya bersyukur aja. Bersyukur atas hari ini, kemarin dan yang akan datang. Itu dari saya. Untuk Mbak Tika juga, saya nggak ada pesan untuk Mbak Tika karena Mbak Tika ini sudah luar biasa bagi saya. Saya ketemu dari kelas 10 sampai sekarang luar biasa. Apalagi sudah ketemu di podcast ini ya. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kiranya seperti itulah pembahasan kita kali ini. Semoga informasi yang telah kita diskusikan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum mengakhiri podcast ini, saya boleh minta jargonnya, Bu? Boleh? Oke.
Jika saya bilang podcast SPD, jawabannya belajar kini berguna nanti. Bisa ya? Bisa dong. Ayo siap. Podcast SPD, belajar kini berguna nanti. Terima kasih. Sama-sama. Demikian sahabat pendidikan, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat dan dalam mengejar ilmu dan teruslah berkontribusi positif dalam dunia pendidikan. Terima kasih telah mengikuti kami. Kami sangat menghargai dukungan dari Anda. Jangan ragu untuk memberikan masukan atau saran untuk konten-konten berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.